Shalom, selamat pagi saudara yang selalu rindu berbuat adil dalam segala kesempatan. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, ini bicara soal keadilan, kita akan melihat tentang pernyataan yang dinyatakan oleh Allah kepada Musa untuk dilakukan bangsa Israel, dan kita teruskan sampai hari ini. Di dalam Imamat 19 ayat 15 dikatakan demikian. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Saudara, salah satu ketentuan Taurat adalah mengadili dengan kebenaran. Memang kecenderungan umum manusia sampai hari ini, kita saat ini, bandul keadilan itu saudara selalu condong kalau nggak ke kiri, ya terlalu ke kanan gitu. Sulit sekali untuk menetapkannya ada di tengah-tengah. Kita sering melihat keadilan dijalankan secara subjektif itu ya, jadi kadang-kadang ada di kiri, kadang-kadang ada di kanan. Tidak seperti keinginan ideal bahwa adil itu harusnya kepada semua orang. Misalnya saudara, bukan hanya di pengadilan, tapi di dalam rumah bisa kita lihat orang tua kurang adil pada anak yang satu. Di sekolah bisa saja guru kurang adil pada murid yang satu. Di tempat kerja kita lihat lagi, bisa saja atasan lebih membela karyawan yang satu. Saudara, di Indonesia pada tahun 2009 silam pernah ada kasus cukup unik. Ada rekayasa keadilan, walau akhirnya terbongkar ya. Khairul, itu namanya, seorang pemulung, pernah ditangkap beberapa anggota Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Dituduh, polisi menuduh dia maksudnya, memiliki 1,6 gram ganja. Jadi waktu Khairul ditangkap, ada 1,6 gram ganja di dekatnya. Nah, meskipun Khairul mati-matian menolak tuduhan itu, tapi proses hukum tetap berjalan sampai ke persidangan. Di hadapan jaksa dan hakim, Khairul kembali menolak memiliki barang tersebut dan menyatakan, saya tuh pakai juga nggak pernah yang gitu-gitu gitu ya. Dan dia juga menyatakan kalau dia tidak pernah pembuatan berita acara pemeriksaan. Jadi jaksa penuntut umum waktu itu menuntut Khairul dengan hukuman 1 tahun penjara serta denda 3 juta atau subsidiar 3 bulan. Nah, sedang persidangan berlangsung, ini Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri waktu itu turun tangan melihat peristiwa itu. Danuri, jenderal itu menduga adanya rekayasa kasus, sehingga dia langsung mengontak Kapolda Metro Jaya, lalu meminta kepastian. Dan polisi kemudian jadi berbalik, saudara. Para penangkap Khairul harus menghadapi persidangan profesi dan pengamanan, atau kita kenal dengan istilah propam itu. Dalam sidang disiplin tersebut, 4 polisi terbukti melakukan rekayasa kasus kepada Khairul. Mereka divonis sanksi kepangkatan dan mutasi, sedang Khairul dibebaskan demi hukum. Saudara, peraturan dalam imamat pada hari ini mengingatkan kalau kita harus memandang setiap orang atau sesama dengan adil. Kita mungkin sekali lagi lebih sering ada dalam situasi kompromis dibanding yang ideal. Tetapi saudara, kita bisa terus bersemangat dan saling menyemangati untuk berusaha menerapkan keadilan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang adil dan Engkau ingin anak-anak-Mu berlaku adil kepada sesamanya. Kami mohon ampun kalau sampai hari ini kami masih berlaku tidak adil kepada sesama kami. Kami mau belajar terus bahwa Tuhan menegakkan keadilan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sama yang memberi pernyataan-pernyataan dalam imamat adalah Tuhan yang sama yang kami ketahui, kami sembah sampai hari ini. Terima kasih Allah Bapa, berkuasalah atas kami semua, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku yang adil di setiap kesempatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Tetap semangat berlaku adil saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.